Nah, ketika satu orang sudah pindah keluar, katakanlah family, ya, keluar dari kartu keluarga, maka kartu keluarganya itu pasti terupdate, pasti berubah, pasti menyesuaikan dengan keadaan perubahan elemen data itu. Nah, bisa dicek di dalam melalui barcode itu, apakah anggota keluarganya masih ada di situ ataukah sudah pindah. Nah, contohnya saya tampilkan ya seperti ini. Saya izin share kepada Ibu Bapak. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya, nah ini dia. Kalau misalnya dicek barcode-nya ternyata dia statusnya aktif, artinya kartu keluarganya itu masih bisa online dalam pelayanan publik. Nah, tapi kalau misalnya dicek barcode-nya statusnya tidak aktif, nah ini ada masalah ini. Berarti ada anggota keluarga misalnya yang sudah keluar, yang kemudian perlu diupdate kartu keluarga ini. Kemudian statusnya juga bisa dikatakan tidak valid, seperti yang sebelah kanan tandanya silang begitu. Nah, ini juga ada masalah. Yang penting adalah pastikan Ibu Bapak cek kartu keluarganya dengan scan barcode kalau memang itu masih aktif atau tidak aktif atau tidak. Nah, biasanya kadang-kadang kita lupa anak kita yang sudah menikah gitu ya, dia pindah keluar dari rumah kita, pindah ke ikut sama besan misalnya, atau dia memang punya rumah sendiri, kartu keluarga kita itu udah tidak ada anak kita. Nah, kita masih pegang yang lama, yang masih ada anak kita. Nah, kalau dicek barcode-nya, pasti dia tidak aktif. Gitu. Karena sudah hilang anggota keluarga, salah satunya anak kita dari kartu keluarga itu. Nah, itu Ibu Bapak penting mengupdate ya. Nah, hal lain yang juga penting diupdate adalah selain status pernikahan, juga berkaitan dengan elemen data yang lain. Misalnya ini, tertera di sini. Ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan kalau sudah berubah dari PNS menjadi pensiunan, ya berganti. Gitu. Harus diupdate elemen datanya. Kemudian golongan darah. Golongan darahnya belum dicantumkan. Golongan darah saya O, harus saya cantumkan O. Harus diupdate. Sertakan bukti bahwa golongan darah saya O. Ya, itu. Kemudian tempat lahir misalnya salah, harusnya Cirebon ternyata tertulis Bandung misalnya, ada saja yang salah seperti itu. Nah, itu perlu dipastikan tempat lahirnya. Kemudian agamanya, misalnya agamanya sudah berpindah dari A ke B, nah itu juga perlu update kartu keluarga ya. Sekali lagi karena ini konsekuensinya ke semua dokumen pendudukan yang lain. Kalau berganti agama dari A ke B, maka KTP-nya juga berganti agamanya. Alamat berganti dari A ke B, maka KTP berganti alamatnya, KIA-nya berganti, dan seterusnya. Ya. Pendidikan yang tadinya masih pelajar, sekarang sudah S1, itu juga berganti. Ya, dilampirkan dokumen pendukungnya. Ya. Nah, kemudian status tadi perkawinan ya, tanggal perkawinan ada di situ. Tanggal perkawinannya harus ditulis, tanggal berapa menikahnya, sertakan buku nikahnya dari KUA misalnya. Nah, itu akan dicantumkan dalam kartu keluarga. Kemudian ada kewarganegaraan, ya. Tadinya WNA berganti menjadi WNI, juga berubah kartu keluarganya. Nah, ini juga ada untuk orang asing, ya. Untuk orang asing kita cantumkan nomor paspor dan nomor kitab kalau dia sebagai penghuni atau penduduk yang menetap di Indonesia. Nah, juga ada kolom di dalam kartu keluarga itu ayah dan ibu biologis, ya. Misalnya kita ngadopsi anak, gitu ya. Kita ngadopsi anak kita mau cantumkan sebagai anak dalam kartu keluarga, boleh. Kita cantumkan anak dalam kartu keluarga, jadi ayah, suami ya, sebagai kepala keluarga, istri, kemudian anak. Kita tempatkan dia statusnya anak. Tetapi di kolom orang tua, itu harus orang tua biologis namanya. Ya, harus orang tua biologis. Bukan
orang tua yang mengangkat anak itu menjadi lengkap. Nah, ini semua harus diperhatikan dalam elemen data yang ada di kartu keluarga. Nah ya, sahabat Dukcapil pastikan update terus elemen datanya. Nah, satu hal yang sedikit lemah atau sedikit kurang di negara Indonesia yang tercinta ini apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya ya di luar negeri. Contoh, kami baru selesai pulang dari Jepang ya minggu lalu. Nah, ternyata di sana tidak ada kesulitan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memastikan administrasi kependudukan bagi penduduknya. Kenapa? Karena penduduk itu secara sadar, secara sesadar-sadarnya, kalau setiap ada perubahan dalam proses hidupnya, itu selalu mengupdate, datang ke Dinas Dukcapil setempat. Ya, dan ini pun bagus sekali mereka ini sudah diajarkan sejak di pendidikan usia dini di sekolah gitu. Dan orang tua mendukung. Jadi anak-anak itu selain diajarkan pendidikan mengenai bencana alam, karena memang di sana terkenal dengan bencana alamnya, anak-anak itu diajarkan bagaimana harus mengupdate perubahan kartu keluarga kalau terjadi perubahan. Dan itu terus-menerus diajarkan di dunia pendidikan dari mulai usia anak dini sampai terus dewasa, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi mindset atau pola pikirnya sudah terbentuk bahwa ini sangat penting dokumen pendudukan ini untuk pelaksanaan pelayanan publik dan memudahkan dirinya serta negara, ya, memudahkan dirinya serta negara atau pemerintah untuk sama-sama saling menjaga hubungan timbal balik dalam proses administrasi bisnis yang ada di negara itu. Jadi baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta nggak ada kesulitan untuk mendeteksi penduduknya itu memang sesuai dengan yang ada dalam data atau dokumen pendudukan. Tapi dia juga mengatakan ada juga Pak 1-2 ya, tapi nggak banyak. Misalnya dia sudah pindah keluar daerah itu, tetapi ternyata ID card-nya yang namanya MyNamba ID card mereka yang baru 2 tahun belakangan ini diproduksi oleh mereka, ada juga yang belum diupdate gitu. Alamatnya masih alamat yang lama, padahal dia sudah pindah ke alamat yang baru. Ada seperti itu, tidak sempurna 100%. Tetapi poinnya adalah kesadaran penduduk untuk mengupdate itu sangat tinggi. Nah, melalui Dukcapil menyapa masyarakat yang sudah kesekian kali kita bertemu, kita minta tolong sama-sama antara Dukcapil sama masyarakat saling bersinergi, saling menjaga hubungan resiprositas timbal balik untuk selalu mengupdate setiap perubahan. Ya. Nah, itu Ibu Bapak mengenai substansi materi pertama berkaitan dengan mudahnya mengupdate kartu keluarga. Dukcapil welcome. Dukcapil pasti welcome. Setiap ada perubahan, kami akan melayani Ibu Bapak dengan sebaik-baiknya. Kalau ada perubahan elemen data, isi formulir 106, ya, ada formulirnya akan dikasih oleh Dinas Dukcapil, Bapak isi, perubahan elemen datanya apa, baru kami update. Tapi tetap dilampirkan data pendukungnya. Nelayan menjadi petani, atau sebaliknya petani menjadi nelayan, perubahan pekerjaan, harus ada data pendukungnya mengenai kartu identitas anak. Kartu identitas anak merupakan identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari mulai 0 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari. Ya, begitu masuk usia 17 tahun, kita rekamkan biometriknya, kita berikan kartu tanda penduduk elektronik. Jadi semua usia dari 0 sampai dewasa wajib memiliki kartu identitas. Untuk 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari punya kartu identitas anak atau KIA, mulai 17 pas sampai seterusnya memiliki KTP elektronik. Nah, KIA ini alhamdulillah saat ini sudah terus di seluruh Indonesia ini, seluruh anak Indonesia yang berjumlah kira-kira 79 juta jiwa anak-anak kita di Indonesia sudah mulai terus memiliki kartu identitas anak. Ya.
jumlah saat ini kita bicara di bulan Oktober tahun 2022 kira-kira sekitar 50% dari 79 juta anak di Indonesia sudah memiliki kartu identitas anak. Kia. Nah, ini terus bergerak. Kita mulai baru memiliki program Kia ini di 2016 ya, dan terus bergerak untuk semua anak Indonesia dipastikan memiliki Kia. Gampang mendapatkannya, cukup datang ke Dukcapil. Kalau belum punya, maka Dukcapil akan memberikan Kia-nya. Nanti ada formulir yang perlu diisi. Nah, kalau misalnya anak baru lahir, Dukcapil itu punya program terintegrasi layanannya. Jadi selain akta kelahiran, juga pasti akan dikasihkan yang namanya kartu identitas anak. Ya, ada 3 dokumen yang akan dikeluarkan oleh Dukcapil. Plus 1 sebenarnya. P3 saja dulu, yaitu Kia, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Karena muncul nama anak baru di dalam kartu keluarga, muncullah kemudian kartu identitas anak. Ya, jadi pastikan Ibu Bapak, ketika ada anaknya baru lahir hari ini dan kemudian minta dokumen pendudukan, wajib mendapatkan 3 dokumen pendudukan. Akta, KK, Kia. Ya, bisa satu lagi yaitu biodata. Bisa mendapatkan biodata. Nah, silakan biodata itu diminta kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan cukup 3 saja. Nah, Kia ini sekarang ini sudah banyak manfaatnya ya di tengah-tengah publik untuk pelayanan publik ya. Di Surakarta ya, apresiasi saya sudah lebih dari 80 perusahaan ya, baik sektor pemerintahan maupun swasta sudah memanfaatkan Kia ya sebagai pengenalan atau verifikasi validasi dokumen administrasinya. Kemarin terakhir saya juga apresiasi waktu berkunjung ke Jawa Timur, ke kota Surabaya, saya melihat bagaimana Kia dimanfaatkan untuk pembelian makanan dan minuman di kantin sekolah. Ya, ini senang sekali saya datang ke SMP ditemani oleh teman-teman Kadis, oleh Kadis Dukcapil Kota Surabaya ya, sama jajarannya, melihat bagaimana Kia bisa digunakan untuk pembayaran makanan minuman anak-anak sekolah SMP di kantin-kantin. Ini program yang produktif, yang sangat hebat, yang dibuat oleh Wali Kota Surabaya. Jadi Dukcapil ini bekerja sama dengan Bank Jatim, ya, bekerja sama dengan Bank Jatim untuk Bank Jatim membuat satu aplikasi ya. Aplikasi ini bisa mendeteksi NIK melalui Kia. Nah, aplikasi ini rupanya sudah bisa di top up uangnya oleh orang tua yang pemilik Kia. Gitu. Jadi orang tua itu cukup mengisi uang, misalnya katakanlah 10.000 setiap harinya atau 20.000 setiap harinya, untuk anak-anak tersebut bisa belanja makanan minuman di kantin-kantin. Dan kebijakan Pak Wali Kotanya hebat sekali. Setiap sekolah itu wajib menyediakan kantin minimal 8 kios gitu, 8 kios di satu lokasi kantin. Nah, kios itu kemudian sudah bisa menerapkan aplikasi untuk membaca Kia. Nah, aplikasi ini sudah ada top up isi uangnya dari masing-masing orang tua yang sudah top up untuk anaknya. Ketika anak itu belanja makanan minuman, dia langsung dikurangi angkanya. Nah, itu efektif ya untuk program kesehatan ya. Jadi anak-anak tidak belanja atau jajan di luar sekolah. Jadi kantin itu difokuskan juga untuk kesehatan anak. Kemudian meningkatkan usaha kecil menengah ya, UKM ya. Itu ada di sekolah-sekolah. Dan satu lagi yang penting adalah eranya era cashless dan era know your customer melalui elektronik. Jadi ini udah jalan semua, eKYC-nya jalan ya. Kemudian cashless-nya jalan, jadi anak-anak tidak pegang uang cash gitu, cukup dengan aplikasi. Era industri digital kita penuhi ya, serba digital, serba artificial intelligence, serba one big data, ini sudah kita jalankan. Nah, itulah kehebatan-kehebatan Indonesia, sahabat Dukcapil, akibat
pentingnya dokumen kependudukan dengan kepemilikan KIA. Nah, mudah-mudahan ini terus bergerak di dukcapil lain di daerah. Saya yakin sudah banyak juga, walaupun saya belum bisa mendeteksi satu-satu, yang bisa kita elaborasi, kita sampaikan mengenai kehebatan pemanfaatan KIA.